Selamat sukses saudara atau adik Yakobin Pigome Escape Nurse. Jadi pertamanya saya ucapkan selamat. Kemudian selanjutnya awal saya kenal itu sejak Yakobin sendiri di SMA Magelang. Kemudian datang main-main di Jogja dan kami sempat duduk bersama. Anaknya cerdas dalam perhitungan dan lain-lain. Kemudian waktu kami pengurus itu sempat kasih kesempatan untuk bawa materi dan diskusi, sehingga setelah selesai SMA-nya di Magelang itu kembali ke Jogja dan melanjutkan studi di Yogyakarta. Dan di Yogyakarta ini telah mengikuti beberapa organisasi yang ada di daerah Mepago sendiri, Manapandode, dan beberapa organisasi, mungkin organisasi-organisasi dari kampus dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin Bapak pernah bertemu dengan Bapak Ben, dan waktu kami pengurus itu Yakobin sendiri juga terlibat menjadi anggota aktif, sehingga telah mengundang banyak orang-orang penting dari kampusnya maupun luar dari kampus, bukan dari asli Papua tapi dari Jawa, dan sempat memberikan materi-materi terkait itu. Dan waktu itu saya sangat senang sekali karena membuka wawasan dan pikiran kita untuk bisa berpikir dalam hal diskusi dan lain-lain. Setelah berjalannya waktu, karena keaktifan Jakobin sendiri aktif dalam organisasi, diskusi, dan mengundang teman itu membuat dia menjadi beberapa tahun kemudian menjadi pencalonan tetap, dan dia memimpin salah satu organisasi daerah, yaitu organisasi Kabupaten Paniai, yaitu IPMAPAN. Jadi Ikatan Pelajar Mahasiswa Gabungan dari pelajar dan mahasiswa yang ada di kota studi Yogyakarta dan Solo, dan sempat menjadi pemimpin atau ketua. Kemudian mungkin wakilnya itu Jubal Nawipa, kemudian Andreas Bunai dan Ingrid. Ini mereka empat pimpin organisasi itu, dan mereka ingin sekali dalam visi misi dan programnya itu mau melanjutkan kegiatan-kegiatan diskusi, dan mereka sudah berusaha sekuat mungkin untuk mereka menjalankan itu. Karena waktu mereka pimpin itu dana tugas akhir, dana untuk organisasi ini belum berjalan dengan baik. Jadi aliasnya mereka tidak dapat, hanya dapat itu hanya uang dari tugas akhir saja, tapi pengembangan organisasi, uang asramanya itu belum. Tetapi sebagai pemimpin itu Jakobin mengambil inisiatif sendiri untuk menjalankan organisasi apa adanya, dan semua kegiatan dapat berjalan baik. Saat ulang tahun organisasi, saat wisuda, saat mau masak babi dan kumpul uang tuh mereka berusaha untuk sekuat tenaga, sehingga dalam syukuran tuh semua berjalan baik. Dan ya rata-rata masak babi dan lain-lain itu salah satu kehebatan yang mereka jalankan tanpa uang, tapi keinginan yang besar untuk menjalankan dan menghidupkan organisasi sekaligus membentuk mereka sendiri maupun anggota. Nah, setelah itu memimpin selesai, lanjut pendidikan sampai selesai S1 itu sarjana kesehatan. Tapi setelah selesai itu dia tidak mengadakan syukuran. Nah, dia sampaikan bahwa dia tidak melaksanakan syukuran, dan dia akan berjanji nanti akan diadakan pada saat ambil NERS satu pasang. Dan saya dengar saudara Yakobin sudah selesai S1, saya inbox selamat sukses, dan saya pesan waktu itu ada lanjut NERS, karena orang Papua ini butuh yang punya NERS lagi, bukan hanya selesai kesehatan tapi harus NERS. Jadi NERS ini membinani dan memahami semua ilmu pengetahuan dari kesehatan. Jadi setelah pas mengambil NERS itu Yakobin sendiri mengunjungi beberapa rumah sakit yang besar di kota Jogja, kemudian di Wonosari, mungkin bagian Bantul dan lain-lain, sampai di Kulon Progo, itu kabupaten rumah sakit kelas A. Dan mungkin kalau mau bandingkan rumah sakit yang ada di Papua dengan di Pulau Jawa, itu pasti Jakobin sendiri paham dan mengerti
Dan kalau kita mau diskusi terkait itu, terkait kesehatan, karena sudah ambil nurse ini dia lebih umumnya pada praktik-praktik di rumah sakit besar. Jadi dari segala sakit penyakit yang ada, jadi kemudian sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Jadi saya pikir itu Yakobin sendiri sudah paham di dalam, dan mungkin kita yang lain ini bisa belajar dan bisa berdiskusi terkait itu, karena perbandingan rumah sakit yang Papua dengan yang Jawa ini mungkin Yakobin sendiri sudah paham betul. Dan waktu itu kami sempat kakak abang kami Damiano sakit, itu kami pernah kunjungi ke rumah sakit yang besar, salah satunya Sarjito yang kampus UGM itu dan lain-lain tuh. Ini waktu itu bersama ada Yakobin sendiri, dan Yakobin sendiri menjelaskan kondisi dan situasi rumah sakit ini seperti begini, obatnya begini, tahannya begini. Di situ kami yang belum belajar bagian kesehatan itu memberikan salah satu edukasi untuk memperkuat kami. Dan akhirnya kemarin itu Yakobin telah selesai dengan nilai yang paling baik, yaitu cum laude. Itu cum laude itu tidak main-main, jadi orangnya memang sudah tekun dalam bidang, kemudian sudah mampu sudah teruji semua. Jadi ini salah satu apresiasi dari kampus, dan ini memberikan pada anak Papua, dan ini adalah nilai yang sangat baik dan tidak gampang dan tidak mudah untuk semua dapat. Tapi Yakobin sendiri dan menunjukkan bahwa saya SMA di sini, kuliah di sini, belajar organisasi di sini, dan ilmu-ilmu yang saya dapat seperti ini. Jadi nilai kumulatif ini mempersembahkan kepada kami anggota IPMAPAN, kakak-kakak, adik-adik maupun keluarga, kemudian bapak mama yang di kampung, khusus untuk Papua, umum untuk Papua, dan khusus untuk pribadinya dan keluarganya. Ini salah satu kebanggaan yang kita bisa rasakan bersama. Dan terakhirnya nih kami mengadakan syukuran di asrama Paniai, tetapi Yakobin sendiri sampaikan bahwa ini cuma kita doa makan dan makan. Itu saja. Jadi beda acara dan sebelumnya dan sekarang, dan ini adalah kesederhanaan yang dia tunjukkan kepada semua anggota IPMAPAN dan IPMAN Apandode, bahwa saya kuliah ini bukan dibiayai dari pemerintah, bukan apa-apa, tapi saya juga dibiayai dari orang biasa, keluarga biasa, dan saya adakan syukuran seperti biasa. Tidak adakan doa dan lain-lain, tapi kami adakan doa hanya persatukan untuk makan saja. Dan kesederhanaan ini memberikan satu ilmu pengetahuan bagi kita semua, bahwa hidup itu bukan mewah-mewah tapi dinikmati, prosesnya itu yang paling penting. Itu yang saya sempat ambil, dan kami sama-sama yang sedang nonton maupun saya dan teman-teman lain, kita sama-sama mendoakan semoga harapan dan cita-cita kemudian tujuan dari Yakobin ini dapat tercapai. Dan saya pasti yakin, karena sarjana kesehatan yang dapat mendapat nilai nurse lagi ini Papua sangat membutuhkan dan bisa cepat kerja. Itu Tuhan bersama untuk kita semua. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, yang saya kenal sedikit terkait dengan Yakobin. Dan salah satu hal yang dia tabah adalah tinggal di asrama Paniai, rumah yang memang tidak begitu bagus. Kemudian waktu BPA dia pernah memperbaiki renten-renten di atap, kemudian dia diskusi dan dia tabah dengan makanan nasi kering tanpa sayur dan lain-lain. Dan dia selalu didepankan dengan nama kata petani Jawa. Petani Jawa ini kalau kita bermakna ke dalam lagi, berarti ini salah satu kata yang memang saya ini dibiayai dan dihidup dari petani, dan saya ini harus kita bergaya seperti petani. Ini salah satu nilai yang dia sempat berikan, dan semoga ini menjadi salah satu hal yang kita harus belajar bersama. Salam.